Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan kembali membahas masalah seleksi administrasi program PPG Perjabatan 2023, di mana pada saat pengisian seleksi administrasi itu ada bagian yang namanya esai. Jadi esai ini berisi sekumpulan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para pendaftar atau calon mahasiswa PPG Perjabatan, di mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh mahasiswa selama 3 tahun terakhir, dan pengalaman tersebut merupakan pengalaman nyata yang dialami. Kemudian pengalaman tersebut diisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam esai. Di sini kita sudah masuk pada halaman esai. Halaman esai seperti ini. Di sini kemudian kalau misalkan status pengisian esai itu sudah terpenuhi, dia ada centang hijau. Di sini ada tulisan status atau pemenuhan, dia centang hijau. Itu tandanya esai kita telah disubmit dan telah diterima oleh Kementerian. Di sini kemudian selanjutnya ada petunjuk pengisian. Yang pertama itu pada poin A, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan spesifik dan detail yang memudahkan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengalaman Anda. Jadi maksudnya di sini adalah pertanyaan-pertanyaan itu dia merupakan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Artinya tidak berupa jawaban-jawaban yang umum. Dalam hal ini pertanyaan itu dalam menjawab pertanyaan itu jangan bertele-tele, langsung saja ke poin yang spesifik, yang detail mengenai pengalaman yang telah teman-teman lalui. Yang kedua itu jawablah pertanyaan sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang pernah Anda lakukan atau alami dalam pengalaman Anda. Jadi pada poin kedua ini, bagian D ini, ketika nanti kita akan menjawab pertanyaan esai itu, usahakan itu memang pengalaman atau peristiwa kejadian yang dialami itu memang merupakan kejadian yang dialami sendiri. Ini mengapa seperti ini? Karena kalau kita mengarang atau membuat cerita rekaan yang tidak sebenarnya atau yang tidak pernah kita alami, nanti kita akan mengalami kesulitan, karena esai ini akan ditanyakan pada saat tahap berikutnya. Jadi usahakan itu kejadiannya memang kita harus alami, karena ketika kita mengalami kejadian tersebut kita akan mengetahui detail setiap kejadian, dan ketika ditanya itu kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita alami. Ketika kita mengarang, kita akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan, sementara esai yang telah kita tulis telah diterima atau telah dipegang oleh asesor yang menilai atau mengajukan pertanyaan ketika tahap wawancara. Ada bagian C, jawablah pertanyaan dengan kejadian peristiwa yang paling baru, paling terkini atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami itu nanti dia berupa peristiwa yang dialami pada masa 3 tahun terakhir. Tapi kalau misalkan pun tidak ada peristiwa yang dimaksud dalam 3 tahun terakhir, itu bisa 4 atau 5 tahun terakhir, itu bisa. Tidak mesti. Kalau misalkan memang teman-teman tidak memiliki kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan pertanyaan selama 3 tahun terakhir, maka bisa dalam masa 4 atau 5 tahun sebelumnya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan dengan jujur dan berpikir positif mengenai diri Anda sendiri. Jadi pertanyaan itu tadi sudah dikatakan sebelumnya pada poin B, memang pertanyaan ini kan mengenai pengalaman yang kita lalui. Jadi dia harus memang peristiwa sebenarnya, sehingga kita bisa bersifat jujur dan positif ketika kita menjawab pertanyaan itu. Kita akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Setelah itu pada tahap selanjutnya bagian E, sebelum menekan tombol simpan, bacalah kembali pertanyaan Anda dengan saksama dan
karena jawaban Anda tidak bisa direvisi, dan setelah menekan tombol simpan itu memang jawaban tidak bisa dilihat kembali. Jangankan direvisi, dilihat kembali saja tidak bisa. Itu sudah jawaban yang kita submit itu sudah terkunci seperti itu. Ini kelengkapan esai. Selanjutnya dalam esai itu ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut terbagi dalam beberapa poin, yakni dari poin A hingga poin G. Dalam setiap poin ini kebetulan tidak bisa dibuka karena kemarin sudah disubmit pada saat PPG Perjabatan Gelombang 2, di mana saya mengikuti PPG Perjabatan Gelombang 2 sudah disubmit esainya, jadi tidak bisa dibuka kembali. Pada poin A ini pertanyaannya, apa yang memotivasi Anda menjadi guru? Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Ketika kita membuka pertanyaan ini, biasanya di dalam pertanyaan ini ada poin-poin lagi. Tapi poin A ini ketika kita membuka pertanyaannya ada poin-poin lagi. Tapi poin-poin tersebut masih berhubungan dengan poin utama. Artinya poin-poin yang terdapat dalam poin A ini dia berkesinambungan, sehingga kita menjawab pertanyaan itu juga tidak terpisah-terpisah, tapi dia nyambung dari poin A, poin 1, 2, 3 dan seterusnya itu nyambung. Ini ada selanjutnya pertanyaan bagian B, kemudian bagian C, D, dan hingga pertanyaan bagian G. Jadi perlu diketahui teman-teman, dalam menjawab soal esai ini ada beberapa masukan dari saya atau tips dari saya. Ketika teman-teman semua menuliskan esai, usahakan itu jawaban yang dituliskan pada esai itu sebelum dimasukkan ke kolom atau disubmit, itu baiknya disimpan atau dijawab dulu di Word atau dituliskan di buku catatan, karena nanti itu akan berguna. Jadi tulis dulu jawaban-jawaban yang telah Anda jawab di esai itu, ditulis di Word. Misalkan poin A pertanyaannya ini, jawabannya ini, itu ditulis sampai hingga poin G, dituliskan semua jawabannya. Kenapa begini? Karena nanti ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai ini akan kembali ditanyakan pada saat seleksi wawancara. Jadi pertanyaan ini akan ditanyakan kembali pada saat seleksi wawancara, yaitu seleksi akhir dari seleksi PPG Perjabatan. Ketika wawancara itu nanti akan ditanyakan mengenai esai yang telah kita buat, dan usahakan nanti ketika menjawab pertanyaan dari asesor mengenai esai yang telah kita buat itu, jawaban yang kita berikan usahakan jangan bertele-tele teman-teman, jangan bertele-tele, usahakan jawaban itu straight to the point atau to the point. Jadi nanti tinggal asesor sendiri yang akan mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang telah kita berikan. Kita tinggal menunggu dari asesor. Ketika misalkan kita sudah menjawab, jawaban saya demikian, nanti tinggal kita tunggu asesornya nanti dari jawaban yang kita berikan itu pertanyaan apa lagi yang akan muncul, pertanyaan apa lagi yang akan diajukan oleh asesor berdasarkan apa yang telah kita jawab. Jadi jangan bertele-tele, jangan menjawab pertanyaan itu secara umum, harus dia pertanyaan itu to the point, langsung ke intinya, hingga asesor itu nanti yang akan mengembangkannya sendiri. Seperti teman-teman tips untuk menjawab esai dari saya. Saya kira demikian. Semoga berhasil dalam mengikuti seleksi PPG Perjabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.